Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali pembahasan dari kitab Idhafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan. Dan di kesempatan sore hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-16 di pelajaran yang ke-15 dengan judul Fi bayanin naw'i tsani was-tsalisi min mufsidatis shaum, yakni penjelasan terkait dengan pembatal-pembatal puasa yang kedua dan yang ketiga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas satu pembatal dari pembatal-pembatal puasa yang pertama, yakni melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Kita juga sudah jelaskan apa konsekuensi yang harus diterima oleh pelakunya dan bagaimana status puasanya. Kali ini kita akan melanjutkan di poin yang kedua dan juga poin yang ketiga dari pembatal-pembatal puasa. Kata beliau hafizahullah taala, "I'lamu anna Allah qad abaha lis-shaimi al-istimta'a bi ahlihi fi lailis siyam." Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan bagi orang yang berpuasa untuk bersenang-senang dengan istrinya pada malam hari di bulan Ramadan. Faqala subhanahu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam puasa ar-rafats kepada istri-istri kalian. Apa ar-rafats? War-rafatsu kinayatun 'anil jima'. Ya, rafas adalah kata lain atau kata halus dari hubungan suami istri. Jadi kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum." Artinya dihalalkan bagi kalian berhubungan suami istri di malam-malam puasa di bulan Ramadan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian difahami bahwa berhubungan suami istri di bulan Ramadan itu tidak boleh, itu di seluruh waktu. Sehingga ada beberapa orang yang mereka tidak faham dan menjadikan malam-malam di bulan puasa mereka pun menjauhi istri-istri mereka, takut puasanya rusak. Padahal yang tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri hanya ketika berpuasa, yakni ketika masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari, masuknya waktu maghrib.
hanya rentan itu, ya. Suami istri tidak boleh melakukan hubungannya. Adapun jika sudah tenggelam matahari sampai malam, ya, sampai kembali datang waktu subuh, itu diperbolehkan. Dan dahulu di awal-awal Islam juga demikian, ya, para sahabat kaum muslimin mereka meninggalkan istri-istri mereka sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun," ya, dan seterusnya. Sehingga mereka pun bergembira, senang dengan kabar ini. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wakila, ada pula yang berpendapat, kata Ar-rafathu kalimatun jami'atun likulli ma yuridur rajulu min imraati. Kalau tadi rafas diartikan dengan al-jima', berhubungan suami istri, tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rafas adalah satu kalimat yang mencakup seluruh apa yang diinginkan oleh suami atas istrinya, ya, itu namanya rafas, ya, kata halusnya itu rafas, ya. Tapi yang dipahami oleh para sahabat wallahu taala a'lam bissawab bahwa uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum, ar-rafas ay al-jima'. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa ala kullin, dari beberapa pengertian rafas di sini, fatakhsisu dzalika billail, semuanya dikhususkan pada malam hari. Dalilun ala tahrimihi ala shaimi fi nahari siyam, hal itu menunjukkan haramnya perbuatan hubungan suami istri yang dilakukan oleh orang yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, ya. Jadi dalam ayat di atas dikatakan uhilla lakum lailatas siyam, lailatas siyam, malam-malam di bulan puasa. Ini berarti bolehnya hubungan itu dilakukan di malam hari, dimulai sejak tenggelamnya matahari, datangnya waktu maghrib, berbuka, sampai datang lagi waktu subuh. Adapun di siang hari, yakni dari waktu subuh sampai tenggelamnya matahari, ini, ya, tidak diperbolehkan, karena ketika itu mereka sedang berpuasa. Wa qad taqaddama ma yatarattabu 'ala man jama'a fi nahari as-siyam min Ramadan min al-kaffaratil mughlidhah, dan telah berlalu pembahasan, ya, apa-apa yang harus ditanggung oleh orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan puasa Ramadan, dari kafarah yang sangat luar biasa, ya. Pertama, membebaskan budak. Jika tidak bisa, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Dan jika tidak bisa, maka memberikan makan kepada 60 orang miskin. Satu orang miskin diberikan 1,5 kilogram makanan pokok, ya. Ini hukuman bagi mereka yang melanggar peraturan di atas. Wa hadha mimma yu'akkidu 'alal muslimi al-ibti'ada amma yuqi'u fil mahdud wa yakhillu bisiyami. Dan inilah apa-apa yang harus ditegaskan oleh seorang muslim untuk menghindari darinya, ya, dari apa-apa yang bisa menjerumuskan dia ke dalam suatu bahaya dan dia bisa merusak dan melubangi puasa dirinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian beliau penulis hafizahullah taala menyebutkan pembatal puasa yang kedua. Wan nau'u tsani, pembatal yang kedua adalah inzalul mani min ghairi jima', yakni keluar air mani tanpa berhubungan suami istri. Bal bisababi takbilin, ya, sebabnya
bisa jadi karena takbil, ya, mencium, au mubasyaratin, atau bercumbu, au istimna'in, atau istimna, ya, onani. Wa huwa ma yusamma bil adati sirriyah, yang mana kegiatan ini, yakni onani, disebut dengan al-adah as-sirriyah, kebiasaan yang tersembunyi, ya, karena biasanya ini dilakukan tanpa, ya, dilihat orang lain. Ini dilakukan tanpa oleh orang lain, bahkan mungkin dengan pasangannya sendiri. Au tikrarin nadrin, atau dengan bolak-balik melihat sesuatu yang dapat membuat dirinya terangsang kemudian keluar air mani. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, fa idza anzala as-shaimu bisababin min hadhil asbab, apabila seorang yang berpuasa itu keluar air maninya dengan sebab ini, salah satu dari sebab-sebab yang disebutkan di atas, fasada saumuhu, maka rusaklah puasanya, ya, rusaklah puasanya. Ini, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, semua hal yang tadi kita sampaikan di atas, seperti mencium istrinya, ya, mencumbu istrinya, kemudian melakukan onani, kemudian sering melihat hal-hal yang membuat dirinya bangkit hawa nafsunya, ini semua bisa membatalkan puasa, ya, bisa merusak puasa jika terpenuhi satu syarat, yaitu keluar air mani, ya. Jika keluar air mani, maka puasanya rusak, ya, puasanya rusak. Adapun jika tidak keluar air mani, maka tidak sampai merusak puasa. Jadi puasanya tidak. Namun tentu dari perbuatan di atas adab yang perlu dirinci. Seperti mencium dan juga mencumbu istri ketika berpuasa, maka secara hukum asal boleh selama tidak keluar air mani dan dia bisa menahan hingga tidak melakukan hubungan suami istri. Hal itu dinyatakan beberapa hadis, di antaranya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaimun wa ana shaimah. Kata Aisyah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sering menciumku sedangkan beliau berpuasa dan aku pun sedang berpuasa, ya. Jadi suami istri melakukan ciuman, ya, ketika keduanya sedang berpuasa atau salah satunya, ini diperbolehkan. Demikian pula dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya sedangkan beliau berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaim. Beliau dengan istrinya dan beliau sedang berpuasa. Walakinnahu, akan tetapi beliau, kana amlakakum li'arabihi atau li'irabihi, akan tetapi beliau adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya daripada kalian, ya. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mencium istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Beliau mencium istrinya juga dalam keadaan berpuasa. Walakinnahu, akan tetapi beliau, kana amlakakum, adalah orang yang paling bisa menahan di antara kalian li'arabihi, ya, terhadap hawa nafsunya. Kemudian juga riwayat dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau
merasa nafsunya menggebu-gebu, kemudian beliau pun mendatangi istrinya. Kemudian beliau mencium istrinya. Kemudian beliau tanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta shaim?" Wahai Umar, apa pendapatmu jika engkau berkumur-kumur dengan air sedangkan engkau sedang berpuasa? Jawabnya Umar, tidak mengapa wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, demikian pula mencium istri. Ya. Tidak ada masalah dan puasanya masih tetap sah. Jadi Nabi SAW dalam kisah ini menyamakan mencium istri itu dengan berkumur-kumur. Berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa, jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu juga rentan untuk bisa membatalkan puasa. Ya. Karena bisa jadi air itu masuk ke dalam tenggorokannya, ke dalam perutnya. Ya. Dan itu tidak ada yang bisa mengetahuinya. Maka selama berkumur-kumur itu kemudian tidak menjadikan air masuk ke dalam tenggorokannya, atau bahkan sengaja dia masukkan ke dalam perutnya, maka tidak ada masalah. Ya. Sehingga ketika berwudu silahkan berkumur-kumur, tapi menjaga agar air itu kemudian tidak masuk ke dalam tenggorokan kita. Demikian pula mencium istri. Selama tidak keluar air mani, maka tidak ada masalah bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya. Ya. Tapi kalau keluar maka batal puasanya. Qala Masruq li Aisyah radhiyallahu taala anha. Berkata Masruq kepada Aisyah, semoga Allah meridainya, ma yahillu lirrajuli min imraatihi, ya, ma yahillu lirrajuli min imraatihi, apa saja yang dibolehkan bagi seorang suami atas istrinya? Qalat, kata Aisyah, kullu syai'in illa al-jima', segala sesuatu kecuali berhubungan suami istri. Jadi apa? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencium dan mencumbu istri selama tidak keluar air mani, maka ini diperbolehkan. Demikian pula istimna, onani. Ya, selama tidak keluar air mani, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Tapi ingat, perbuatan itu sudah melukai puasa itu sendiri. Ya, setidaknya membuat pahalanya berkurang. Karena kegiatan onani adalah kegiatan yang dilarang dalam agama Islam. Tidak diperbolehkan, haram. Sehingga kalaupun seseorang yang berpuasa melakukan kegiatan yang tersembunyi ini, kemudian tidak keluar air mani, maka tidak batal puasanya. Tapi ingat, dia sudah mengurangi pahala dari puasa karena kegiatan yang dia lakukan adalah kegiatan yang berdosa, hukumnya haram. Au tikrari nadhar, ataupun mengulang-ulang melihat, ya, melihat bolak-balik. Jika yang dilihat adalah istri, ya maka tidak masalah. Masalah jika keluar air mani, maka ini akan apa? Membatalkan puasanya. Tapi kalau yang dilihat adalah orang lain, wanita lain misalnya, kemudian tidak keluar air mani, maka tidak batal puasanya. Tapi ingat, melihat yang bernafsu seperti ini itu adalah perbuatan dosa, maka setidaknya kalaupun tidak membatalkan puasa karena tidak keluar air mani, maka akan menjadikan puasanya ya keruh karena berkurang pahalanya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, semua hal yang menjadikan air mani itu keluar ini akan menjadikan puasanya rusak. Selain itu, wa alaihil imsaku baqiyata yaumihi, orang yang mengeluarkan air maninya tanpa berhubungan suami istri ini, selain puasanya batal, sisa harinya dia harus menahan untuk tidak boleh makan dan minum, untuk mengagungkan hari-hari di bulan Ramadan dengan berpuasa. Wa yaqdi hadzal yaum alladhi hasala fihi dzalik, dan kewajiban dia nanti adalah mengqadha
hari tersebut menggantinya di hari yang lain, wala kaffarata alaih, dan tidak ada kafarah, denda. Ya, karena para ulama juga telah mengatakan bahwa kafarah dalam berpuasa itu adalah jika puasa wajib Ramadan itu dibatalkan karena berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Adapun jika dia makan, apabila dia batalkan dengan makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, mengeluarkan air mani dengan sengaja dan sebagainya, ini tidak ada kafarah. Lakin akan tetapi alaihi taubat wan nadmu wal istighfar wal ibtiadu an hadhil asya' al masirati lisyahwah. Akan tetapi dia kewajibannya adalah harus bertaubat kepada Allah. Ya. Kemudian an-nadmu, merasa bersedih, ya, tidak mau mengulangi lagi, merasa berdosa. Kemudian istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi perkara-perkara yang tadi kita sebutkan atau perkara-perkara yang dapat membangkitkan syahwatnya. Ya, harus ditinggalkan. Li'annahu fi ibadatin 'azimah, karena orang yang berpuasa itu berada dalam ibadah besar. Matlubun minhu, diminta dari orang yang seperti ini, yakni berpuasa pada bulan Ramadan, ayyada'a syahwatahu wa ta'amahu wa syarabah min ajli rabbih azza wa jalla, untuk meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya karena Allah, karena Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wan naimu idza ihtalama, apabila seorang yang tertidur itu bermimpi kemudian fa'angzala, keluar air maninya, lam yu'assir dzalika ala siyamih, tidak berpengaruh sama sekali atau sedikit pun atas alaihi syai'un, dan tidak ada masalah, li'an ghairi ikhtiyari, karena orang yang tertidur kemudian bermimpi dan keluar air maninya ini keinginan dirinya, lakin alaihi al-iktisalu kama huwa ma'lum, dan sudah maklum orang yang seperti ini diwajibkan untuk mandi. Ya, cukup mandi saja kemudian meneruskan puasanya. Jadi kalau ada orang yang tertidur di siang hari bulan Ramadan misalnya, kemudian dia bermimpi basah, ya, maka bagi dirinya cukup untuk mandi saja kemudian melanjutkan puasanya, ya, tanpa harus membatalkan puasa, karena tidak batal. Ini yang pertama, ya, dari bab atau pelajaran yang ke-15 dari pembatal puasa. Kemudian an-naw'u tsalits, pembatal puasa yang ketiga adalah al-aklu wasyurbu muta'ammidan, makan dan minum secara sengaja. Perhatikan, makan dan minum secara sengaja. Apabila seorang yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, saat dia berpuasa dia melakukan makan dan minum dengan sengaja, maka puasanya batal. Namun jika tidak sengaja, ya, dia biasanya kalau masak langsung mencicipi, ya, mencicipinya tidak sedikit tapi banyak misalnya, atau tiba dari langsung dia membuka lemarinya untuk mengambil minuman, kemudian dia minum misalnya, dia lupa, maka tidak ada masalah, ya, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, lupa makan dan minum padahal dia sedang berpuasa, maka hendaknya dia meneruskan puasanya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia makan dan juga minum. Jadi ingat, kata kuncinya adalah sengaja, ya. Kalau pembatal yang kedua tadi, kata kuncinya adalah apabila keluar air mani, maka itu membatalkan puasa. Demikian pula di yang ketiga, apabila itu dilakukan dengan sengaja, makan dan minum, ya.
Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang merah. Ya, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Fa abaha subhanahu wa ta'ala al-aqla wa syurba ila tulu'il fajri asani. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan untuk makan dan juga minum sampai terbitnya fajar yang kedua. Thumma amara bi itmami siyami ila lail, kemudian memerintahkan untuk menyempurnakan puasa sampai malam hari. Wa hadza maknahu, dan maknanya adalah tarkul aqli wasyurbi fi hadhil fatrah. Orang yang berpuasa harus meninggalkan makan dan minum di keadaan ini, ya, ma baina tulu'il fajri ilal lail, yaitu semenjak terbitnya fajar yang kedua sampai tenggelamnya matahari. Nih, diperintahkan untuk apa? Menyebutkan, ya, untuk menahan dari makan dan minum. Jadi kalau ada yang makan dan minum dengan sengaja, ya, maka puasanya akan batal. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla annahu qala fi as-shaim, di dalam hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang berpuasa, Allah mengatakan yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makan dan minum aku, kata Allah. Jadi sifatnya orang yang berpuasa adalah meninggalkan makan dan minum. Ya, ketika sudah waktu berbuka, maka baru mereka berbuka. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa mithlul aqli wasyurbi, dan yang mirip dengan makan dan minum adalah isalu syai'in minat ta'ami aw syarabi ilal jawfi min ghairi tariqil fami. Yang mirip dengan makan dan minum adalah memasukkan sesuatu dari makanan atau minuman melalui, atau memasukkan sesuatu dari makanan dan minuman, ya, saya ulangi, wa mithlu akli wasyurbi, dan yang semisal dengan makan dan minum adalah isalu syai'in, memasukkan sesuatu, minat ta'ami, dari makanan, awis syarabi, atau dari minuman, ilal jawfi, ke dalam perut, min ghairi tariqil fammi, melalui jalan selain jalan mulut, ya, mungkin disuntikkan atau mungkin dengan cara yang lain. Maka kata beliau, ini minum, sehingga ini membatalkan apa? Puasa. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, di akhir pembahasan penulis memberikan dan menyebutkan beberapa hal yang termasuk dari pembatal-pembatal puasa. Di antaranya adalah beliau menyebutkan bahwa apabila yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia itu berupa cairan, ya, benda cair ataupun benda padat, ya, misalnya kalau cair mungkin dari suntikan, ya, dan suntikan itu taqumu maqamat ta'am, ya, bisa menjadi pengganti dari makan dan minum, seperti infus atau suntikan-suntikan lain, vitamin C misalnya, maka hal ini dapat membatalkan puasa, ya, dapat membatalkan puasa. Ataupun dengan obat-obat, ya, obat yang mungkin tidak ditelan dengan air, tapi cukup dengan dikunyah, ya, dikunyah, atau mungkin sekedar
ditaruh saja di lidah seperti memakan permen seperti itu, ya, maka seperti ini termasuk apa? Makan, dan itu menjadi pembatal puasa pula. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau juga menyebutkan hak nudam, ya, menyuntik darah. Wallahu a'lam bishawab, apakah yang dimaksud dari beliau ini adalah pengambilan darah ketika berpuasa, ya, dan menurut beliau ini termasuk pembatal puasa. Tapi menurut pendapat ulama yang lain perlu dirinci. Apabila pengambilan darah itu seperti untuk sampel darah atau mungkin untuk donor darah misalnya, apabila itu yang diambil hanya sedikit kemudian tidak menjadikan badannya lemah, maka ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau pengambilan darah itu banyak sehingga menjadikan badan ini terasa lemah sekali, maka ini membatalkan puasa. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, beliau juga menyebutkan suntikan yang disuntik melalui jalan pembuluh darah, ya. Menurut beliau, falladhi yadhar, ya, yang nampak adalah annaha tuftirus shaim. Suntikan yang diberikan melalui pembuluh darah itu membatalkan orang yang berpuasa. Jadi puasanya orang yang puasa itu apa? Batal. Alasan beliau, li'annaha tasiru ma'adam wa tanfudu ila jauf. Karena cairan itu akan masuk dan mengalir melalui darah, kemudian masuk dan menjalar atau menyalur ke perut. Ya, ke perut. Ya, ini menurut beliau. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana di pendapat ulama yang lain juga ada perincian. Apabila yang dimaksudkan cairan ke dalam tubuh adalah sebagai pengganti makanan dan minuman, maka ini tidak boleh dan itu membatalkan apa? Puasa. Tapi kalau yang dimasukkan adalah bukan pengganti makanan dan minuman, maka ini tidak membatalkan puasa. Wallahu taala alam bisawab. Namun semua ulama menyarankan apabila hal itu bisa dilakukan di malam hari, maka itu lebih baik. Ya, itu lebih baik dan lebih aman. Wa in kanat tu'khadu an tariqil adli, apabila suntikan itu melalui jalur otot, fal ahwatu tarkuha, kata beliau lebih baik ditinggalkan. Ya. Sekalipun pendapat ulama yang lain membolehkan, ya. Di antaranya adalah Syekhul Islam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau membolehkan suntik melalui otot. Tapi menurut Syekh Shalih Fauzan lebih baik ditinggalkan, ya, karena beliau berdalil dengan sebuah hadis, da' ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu kepada apa yang tidak membuat kamu ragu. Wa man ihtaja ila tanawuli syai'in min hadhil madhkurat li halatin mardiyatin tastad'i dhalik wala taqbilu ta'jilu ila al-lail, maka apabila ada orang yang membutuhkan dari hal-hal di atas yang tadi kita sampaikan seperti suntik dan sebagainya, dikarenakan karena sakit dan dia sangat membutuhkan hal itu dan tidak bisa diundur sampai malam hari, fa innahu yatanawalu wa yaqdi dzalik, maka orang ini hendaknya makan obatnya atau suntik misalnya, wa yaqdi dzalikal yauma li'annahu maridun, dan dia harus mengqadha hari tersebut dikarenakan dia sakit ketika itu. Jadi mungkin sakit pas puasa, sakit kemudian dia membutuhkan untuk disuntik misalnya, ya, agar kuat karena suntik vitamin C misalnya, atau mungkin pengganti makan dan minum, atau bahkan dia harus mengkonsumsi obat, maka dia boleh untuk makan, tapi nanti di hari yang lain dia harus mengqadha.
Wallahu ta'ala rakhasa lil maridi bil iftar wal qada'i min ayyamin ukhra. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan bagi orang yang sakit untuk berbuka dan menggantinya di hari yang lain. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau terakhir menyebutkan pembatal puasa yang lain, yaitu wal iktihal, yaitu bercela. Ya, bercela. Yu'tabaruhu ba'dul fuqaha minal muftirat. Ya'tabiruhu ba'dul fuqaha'i minal muftirat. Kata Syekh Saleh bahwa bercela itu dianggap oleh para ulama fikih, sebagian ulama fikih maksudnya, termasuk dari pembatal-pembatal puasa. Ya. Memang dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat batal, ada pula yang tidak berpendapat batal. Ya. Jadi dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bercela itu membatalkan puasa, ada pula yang berpendapat bahwa bercela itu tidak membatalkan puasa. Ya. Alasan Syekh Saleh adalah li'annahu yanfudhu ilal halqi. Karena bercela itu ya bisa menyalur kepada tenggorokan. Ya, atau hidung. Ya, rongga hidung. Wa yajidus sha'imu ta'mal quhli fi halqihi ghaliban. Kemudian kebanyakannya orang yang berpuasa dan bercela itu akan mendapati rasa celaknya di hidungnya, ya, atau di tenggorokannya. Fala yanbaghi lis-sha'imi ayyaktahila fi naharis siyam. Maka tidak selayaknya bagi orang yang berpuasa untuk bercela di siang hari bulan Ramadan min babil ihtiyati wa ibti'adan anis syubha, ya, sebagai bentuk kehati-hatian dan menjauh dari syubhat. Wallahu a'lam, ini menurut beliau. Sekali lagi, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Bagi mereka yang menguatkan bahwa bercela itu tidak membatalkan puasa adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, yang mana beliau mengatakan walam yara Anasun wal Hasanu wa Ibrahimu bil kuhli lis-shaimi ba'san. Anas bin Malik, kemudian Al-Hasan, kemudian Ibrahim, mereka menganggap tidak mengapa bercela bagi orang yang berpuasa. Boleh. Abdul Razzaq juga mengatakan la ba'sa bil kuhli lis-shaim. Tidak ada masalah, artinya boleh bercela bagi orang yang berpuasa. Wallahu taala a'lam bisawab. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin. Semoga salawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini terkait di pelajaran yang ke-15, yaitu pembatal puasa yang kedua dan juga yang ketiga. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.